Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fannah idh ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbun nufusil mutmainnah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qa'idul khalqi wa mumahhidus sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kana li aswatihim bil adhkari dawiyun wa rannah. Amma ba'd. Segala puji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat rohani dan jasmani. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini perlu kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam yang harus kita yakini dan kita amalkan bagi setiap muslim dan muslimat di seluruh penjuru dunia, yaitu adalah ibadah puasa. Puasa menurut bahasa Arab disebut dengan as-saum atau as-siyam, yang berarti menahan diri. Maksud daripada menahan diri di sini adalah menahan daripada makan dan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, umat Islam juga dianjurkan pada puasa tersebut agar menjaga ucapan daripada perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan. Kemudian juga umat Islam dianjurkan agar tidak membicarakan orang lain ketika dia sedang berpuasa dan lain sebagainya. Nah, puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama pada saat bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur pada diri kita sendiri. Yaitu puasa juga merupakan awal untuk memperbarui jiwa kita yang telah terjangkiti atau terkena penyakit, baik fisik maupun mental. Dengan kata lain, puasa bisa menghadirkan kesehatan yang paripurna bagi fisik dan mental tanpa melalui terapi ataupun obat-obatan dan proses medis yang lainnya. Sungguh besar manfaat daripada puasa tersebut. Semoga kita bisa terus menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kali ini kita akan membahas hukum puasa. Sudah umum bagi kita bahwa berpuasa itu hukumnya adalah wajib, seperti puasa bulan Ramadan, seperti puasa kita di bulan ini. Tapi sebenarnya ada juga puasa yang hukumnya sunnah. Nah, puasa dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Contohnya, untuk puasa wajib, yaitu yang pertama adalah puasa yang terikat dengan waktu. Artinya, puasa yang terikat dengan waktu seperti contoh puasa di bulan Ramadan. Artinya, kita hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Kita tidak diwajibkan berpuasa di bulan-bulan lain. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah puasa yang wajib karena ada illah, ada sebab, seperti puasa untuk membayar kafarah. Pada pembahasan ini akan kita bahas lebih rinci lagi dalam pembahasan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu puasa yang ketiga, yaitu adalah puasa nazar. Maksudnya apa? Yaitu puasa seseorang yang mewajibkan pada dirinya untuk berpuasa. Nah, menurut para ahli fikih, puasa ditetapkan syariat ada 4 macam. Ya, jadi dalam arti pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita akan hukum puasa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa
banyak kita beranggapan puasa itu hanyalah puasa yang hukumnya wajib. Tapi setelah kita menyimak video ini, kita akan mengetahui bahwa di dalam puasa itu ada hukumnya puasa fardu, kemudian ada puasa sunnah, kemudian juga ada puasa yang hukumnya makruh, dan yang terakhir ada puasa yang hukumnya diharamkan atau haram. Nah, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk ke dalam puasa fardu diantaranya adalah yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan menurut para ulama mengatakan bahwa puasa tersebut hukumnya wajib. Tidak ada ulama lain yang mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib berdasarkan dalilnya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini ulama semua bersepakat bahwa hukum daripada puasa Ramadan yang sekarang kita kerjakan pada bulan ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang balik, sehat jasmani, rohani, dan dia bukan orang yang dia bukan orang yang sedang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian juga puasa Ramadan ini tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid. Nah, kemudian lagi yang kedua daripada puasa yang fardu adalah puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Puasa kafarah adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakan supaya dosanya diampuni. Nah, di sini akan kita berikan dua gambaran atau dua contoh daripada pelaksanaan puasa kafarah. Contoh yang pertama adalah apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu untuk menebus sumpahnya itu dengan memberi makan dan pakaian kepada 10 orang miskin, atau dia tidak mampu membebaskan seorang raqabah, maka ia wajib melakukan puasa selama 3 hari. Itu adalah gambaran yang pertama. Adapun gambaran yang kedua, contohnya adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan ibadah umrah atau disebut juga dengan haji tamattu, lalu tidak mendapatkan binatang kurban, maka orang tersebut harus melakukan puasa sebanyak 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di rumahnya. Kemudian lagi yang terakhir adalah puasa nazar. Sebagaimana tadi yang disebutkan, puasa nazar ini adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan juga tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan seseorang tersebut yang telah menetapkan atau mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk berpuasa. Maka bagi orang tersebut harus menunaikan nazarnya, dan bagi dia yang tidak melaksanakan maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, 3 jenis puasa daripada puasa fardu. Kemudian kita masuk lagi kepada puasa sunnah. Puasa sunnah ini sangatlah banyak contohnya, yaitu puasa yang jika kita lakukan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak melakukan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Contoh daripada puasa sunnah yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita masih berada di bulan Ramadan. Setelah kita memasuki atau setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan Syawal. Nah, di bulan itu kita disunahkan untuk puasa selama 6 hari.
boleh kita selang-seling dalam melaksanakannya, boleh juga kita secara berturut-turut dalam melaksanakannya. Kemudian juga salah satu contoh daripada puasa sunnah yang lain adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan-bulan Hijriyah. Nah, di sini diceritakan pada suatu hari ada seorang Arab Badui atau Arab kampung yang dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa makanan yang telah matang. Kemudian Arab Badui itu mempersilahkan kepada Nabi untuk memakannya. Namun saat itu Nabi mempersilahkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memakan makanan tersebut. Kemudian Nabi juga mempersilahkan kepada Arab Badui yang membawa makanan tersebut. Ketika dipersilahkan, orang Badui tersebut mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Nah, saat itulah Nabi mengatakan, berpuasalah kamu di 3 hari dalam 1 bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriyah. Kemudian lagi daripada puasa sunnah yang ketiga adalah puasa hari Senin dan hari Kamis yang sering kita dengar dan sering kita amalkan, yaitu berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memperbanyak puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya amal-amal itu dilaporkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap muslim kecuali mereka-mereka yang saling memutuskan tali persaudaraan. Maka siapa yang tidak ingin setiap amal ibadah seseorang tersebut dilaporkan atau disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditulis atau kita dicatat dalam keadaan berpuasa. Kemudian lagi contoh yang keempat daripada puasa sunnah, yaitu adalah puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dari sini sungguh besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian lagi kita lanjutkan, yaitu ada puasa 10 Muharram atau yang sudah umum atau tidak asing lagi di kalangan kita disebut dengan puasa Asyura, ya. Nah, puasa Asyura itu sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baik dilakukan 2 hari, di tanggal 9, 10 atau 10 dan 11, karena memang di hari Asyura ini banyak sekali kejadian yang bersejarah bagi umat Islam. Salah satu contohnya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dari kejaran Fir'aun, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian lagi juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah Allah mengirimkan hujan beberapa hari lamanya, itu pun juga terjadi di hari 10 Muharram. Kemudian lagi daripada contoh puasa sunnah yang begitu terkenal adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu dengan berpuasa 1 hari berpuasa, kemudian esok harinya berbuka, kemudian dilanjutkan lagi berpuasa, kemudian lagi berbuka, terus seterusnya dilakukan. Itulah kenapa diberi nama dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah puasa bulan Sya'ban, atau yang terkenal di kalangan kita adalah puasa nisfu Sya'ban, yang alhamdulillah telah kita lakukan pada bulan kemarin. Nah, setelah selesai kita membahas puasa fardu, puasa sunnah, maka
harus bagi kita juga mengetahui bahwa ada juga puasa makruh. Maksudnya adalah puasa yang hukumnya atau kita berpuasa pada keadaan itu atau pada saat itu kita mendapatkan hukum yang makruh, yaitu pada puasa hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. Maksudnya adalah kita berpuasa hanya pada hari Jumat saja, tidak mengikutkan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, kemudian lagi selesai di puasa makruh, maka kita akan membahas pembahasan kita yang terakhir, yaitu hukum daripada berpuasa yang hukumnya haram. Nah, artinya berpuasa yang hukumnya haram ini diantaranya adalah, salah satu contohnya adalah seorang istri berpuasa sunnah tapi tidak mendapatkan izin oleh suaminya. Nah, itu istri tersebut mendapatkan hukum puasa haram karena dia tidak meminta izin kepada suaminya. Kemudian lagi contoh yang kedua daripada puasa yang haram ini adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari tersebut kita sedang bergembira, kita sedang berbahagia, maka selayaknya kita menghargai hari tersebut dengan melaksanakan sholat, kemudian juga kita bersilaturahmi kepada keluarga, kemudian juga kita menyantap atau mencicipi daripada suguhan-suguhan daripada keluarga dan sanak keluarga kita. Maka janganlah kita berpuasa di dua hari tersebut. Kemudian lagi yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik, yaitu pada hari atau pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Kemudian lagi yang berikutnya adalah puasanya wanita yang haid, ya, atau wanita yang sedang bernifas, sedang melahirkan. Dan yang terakhir daripada contoh puasa haram itu adalah puasa dahar. Maksudnya adalah puasa yang dilakukan terus menerus setiap hari, tapi dia tidak membuka puasanya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan mendatangkan mara bahaya kepada orang tersebut. Sungguh sangat indah agama Islam telah mengajarkan kita akan ibadah puasa, yang mana ternyata kita ketahui bahwa puasa tidak hanya hukumnya fardu, tapi ada hukumnya sunnah, makruh, dan haram. Semoga daripada pembahasan ini kita bertambah rajin lagi dalam beribadah, terutama ibadah puasa. Lebih-lebih lagi semoga kita juga dapat mengamalkan puasa sunnah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.